Pada pagi hari ini kita disampaikan oleh guru kita Bapak Asda Abdullah Sampai menuju kepada yang terhormat Bapak Asda Abdullah Sampai kepada kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabut tayamumi, artinya bermula ini yaitu adab dalam bertayamum. Fa'in ajazta, kemudian jika tidak mampu kamu an isti'malil ma'i untuk menggunakan air, lipakdihi karena ketiadaan air, ba'da tolabi setelah mencari-cari, auli udrin atau karena ada udur, min marodin berupa sakit, auli maniin atau karena ada yang menghalangi, minal wusuli ilaihi untuk sampai ilaihi kepada air, min sabuin apakah itu terhalang oleh binatang buas, au habsin atau di penjara, au kanal ma'ul hadiru tahtaju ilaihi li'atsika, atau ada air yang hadir, tahtaju yaitu membutuhkan kamu ilaihi kepada air itu, li'atsika untuk hausmu, untuk dahaga atau hausmu, auli atsi rokikika atau karena haus hamba sahayamu, au kana milkan ligoirika atau adanya air itu milkan yaitu milik, ligoirika orang selain kamu, walam yuba dan tidak dijual air itu ila bi aksaro min samanil misli kecuali dengan harga yang lebih mahal, lebih banyak dari harga pasaran. Au kana bika jarohatun atau ada pada engkau jarohatun, ada luka, au marodun ada penyakit, takhopu minhu ala nafsika, takhopu yang khawatir kamu, minhu dari sakit itu, ala nafsika kepada jiwamu, pasbir maka bersabarlah kamu, hatta yadhula sehingga masuk waktul paridoti, waktu untuk sholat fardu sumaksid. Kemudian bermaksudlah kamu so'i dan toyiban kepada debu yang suci, alaihi turobun yang pada debu itu turobun ada kebul-kebulnya, kholisun yang murni dan bersih, tohirun yang suci, layinun yang lembut. Padrib alaihi bikapaika. Itu dulu. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali mengkaji tentang masalah bersuci ya. Toharoh. Cuma yang namanya toharoh itu ada toharoh ikhtiar, ada toharoh darurat. Ada toharoh pokok, ada toharoh alternatif. Toharoh yang ikhtiar, toharoh yang leluasa itu menggunakan air sebagai alat bersucinya. Kalau punya hadas kecil ya gunakan air namanya wudu, kalau punya hadas besar gunakan air namanya mandi.
Itu toharo pokok, toharo ikhtiar. Sekarang gimana kalau darurat, air nggak ada? Atau ada air cuman nggak boleh dipakai, badan kita lagi sakit. Itu tetap bisa toharo, cuma toharo darurat. Ya. Toharo alternatif, kalau air udah nggak ada, air udah nggak bisa dipakai, baru pakai debu dengan tayamum. Ya. Jadi selagi masih ada air, selagi masih bisa pakai air, yang namanya tayamum nggak boleh dipakai. Dia mah keadaannya kalau memang sudah darurat, air tidak ada, atau air ada cuman badan kita nggak boleh pakai air, barulah kita bertayamum. Ya. Tapi saya sepanjang hidup saya belum pernah ngerasain tayamum. Ya. Karena satu, belum pernah, alhamdulillah sehat-sehat terus ya, belum pernah sampai punya penyakit yang membolehkan tayamum, dan juga alhamdulillah belum pernah kekurangan air. Jadi alhamdulillah selalu ada gitu ya. Jadi sampai saat ini ada istilah pelajaran tayamum, tapi belum pernah pakai saya. Ya mungkin kita juga semua sama ya, belum pernah tayamum, pakai tayamum. Nah, oleh karena tayamum itu hanya darurat, tentu beda dengan wudu ya. Beda dengan wudu. Tayamum itu lemah dibandingkan dengan wudu. Tayamum sekali pakai sholat udah nggak boleh lagi. Lo belum batal tayamumnya, nggak boleh tetap sholat fardu ya. Ini kita tayamum buat sholat zuhur, kemudian datang zuhur kita pakai itu tayamum ya. Terus datang asar belum batal, nggak boleh tayamum, harus tayamum lagi. Kalau wudu mah ya, kita misalkan dari zuhur sampai isya sekalipun nggak batal-batal, sampai zuhur lagi nggak batal-batal, masih boleh dipakai berkali-kali, boleh dipakai wudu. Tayamum mah hanya satu kali. Dan juga kalau wudu mah kapan aja kita ngambil wudu nih buat sholat zuhur, apakah udah beduk zuhur atau belum zuhur kita ngambil wudu, itu boleh. Tapi kalau tayamum mah udah masuk zuhur dulu baru kita tayamum. Selagi belum masuk zuhur mah belum boleh tayamum, karena belum darurat. Kalau belum masuk waktu, udah masuk waktu baru darurat. Itulah kelemahan tayamum. Pembatalannya juga beda ya. Wudu mah pembatalannya 4, kalau tayamum mah lebih. Salah satu pembatalan tayamum yang lebih itu murtad ya. Orang lagi punya tayamum murtad, batal tayamumnya. Tapi kalau wudu mah enggak. Dia murtad, dia ngucapin 2 kalimat syahadat, masuk Islam lagi, tetap batal, wudunya tidak batal. Coba kan pembatalan wudu cuma berapa? Cuma 4 ya. 1, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. 2, hilang akal. 3, bersentuhan lelaki dan perempuan. 4, menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Nggak ada murtad mah. Kalau tayamum mah lemah, banyak dia mau pembatalannya ya. Fa'in ajajta an istimalil ma'i, apabila kamu tidak bisa menggunakan air ya. Punya hadas kecil, punya hadas besar, mau sholat tidak bisa menggunakan air ya. Kenapa tidak bisa menggunakan air? Lipakdih, karena airnya memang tidak ditemukan, tidak ada air ya. Aduh mau wudu ini nggak ada air, aduh mau mandi ini nggak ada air, gimana ya? Lipakdih, karena memang tidak ada airnya. Tapi ngomong nggak ada air, jangan begitu nggak ada air langsung, wah kagak ada air nih. Diusahakan ba'da tolab, kudu mencari-cari dulu ya. Kalau kita ada di di daerah yang katanya datarannya rata,
maka jalan dulu berapa meter nyari air. Di sini ada nggak ya? Di sini nggak ada. Ya. Kalau memang kita berada di jalan di tempat yang gunduk-gundukan, kadang-kadang ada dataran tinggi, ada dataran rendahnya, itu juga kudu nyari dulu. Ada batasan-batasannya. Atau kalau kita tinggal di perumahan, nanya-nanya dulu. Ya. Kali tetangga ada yang punya air, Pak punya air nggak? Saya ini mau wudhu nggak punya air. Nanya-nanya dulu. Ba'dat tolab, setelah cari-cari. Jadi nggak serta-merta begini, begitu nggak punya air, waduh nggak punya air nih, wah tayamum dah. Nggak boleh begitu ya. Harus ada usaha dulu untuk bisa mendapatkan air baru. Ya kalau udah usaha nggak dapat, barulah boleh bertayamum. Yang kedua, penyebab tidak bisa menggunakan air auli ujrin min marodin, atau karena ada ujur. Apa ujurnya yang menyebabkan tidak boleh menggunakan air? Min marodin, seperti karena sakit. Kata dokter, Pak ini penyakit Bapak, awas jangan sampai kena air ini. Loh saya sholat gimana dok? Tayamum dulu dah ya. Ini bahaya ini kalau makan, bukan bahaya lagi, buahaya kata dokter ya. Wah bahaya banget berarti ya. Bahaya Bapak ini kalau kena air. Lotok bisa ini kulitnya ini, kelupas ya. Udah jangan pakai air dulu ya. Berarti tayamum. Lah saya ini dalam keadaan punya hadas ini dok ya. Ya udah tayamum aja. Diambil debu aja guling-guling di situ ya. Tayamum sama aja, menghilangkan hadas kecil, hadas besar ya sama itu. Bukan berarti harus guling begitu mandi katanya sekujur badan kan kudunya ya. Kalau mandi sekujur badan, kalau tayamum bukan ya, sama aja ya. Untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar sama ya. Ini mayit ditayamumnya diguling-gulingnya di debu tuh mayit ya. Kemudian aulimaniin minal wusul ilaihi, bukan karena sakit saya nggak bisa pakai air, bukan karena nggak ada air mah ada, cuman saya di tengah hutan ini. Waktu pagi-pagi masih siang-siang mau ke air bisa karena tempatnya terang. Tempat-tempat berbahayanya kita tahu. Nah kalau malam-malam belum nanti ada ular, belum nanti ada harimau ya. Ini tempatnya hutan, banyak binatang buasnya. Jadi mau ke tempat yang ada air itu kita ngeri karena banyak binatang buas. Aulimaniin, atau karena ada penghalangnya. Minal wusul ilaihi, untuk sampai ke tempat air. Apa penghalangnya? Min sabuin. Bisa jadi penghalangnya itu adalah binatang buas. Au habsin, atau sedang dibui ya. Air mah ada, cuman mau ke tempat air nggak bisa. Kenapa? Karena badan kita diikat di kayu. Jadi lagi ditawan musuh ya. Kita dibawa ke suatu tempat, kemudian kita diikat di pohon tangan kita, diikat ke belakang. Ya susah bergerak kalau diikat. Padahal mah air dekat banget ada, tapi udah tengah waktu sholat Allahu Akbar ya. Di penjara kita di suatu tempat, nggak bisa keluar ya. Ya itu tetap harus tayamum. Au habsin, au kanal maul hadir tahtaju ilaihi liatsika, atau ada air cuman sedikit. Saya sendiri butuh liatsika untuk minum. Nah ini gimana nih? Ada air cukup buat minum doang. Kalau dipakai minum nggak bisa wudhu. Kalau dipakai wudhu nggak bisa minum. Mana yang lebih penting tuh, minum apa wudhu? Kalau kita berpendapat begini nggak boleh. Wudhu aja, biarin mati juga. Nggak boleh, itu namanya bunuh diri. Hibjul nafsi, nyawa itu harus dijaga, maka bunuh diri itu haram hukumnya.
Nyawa harus dijaga. Jadi kalau kita ada air sedikit, kalau kita pakai wudu minum kagak bisa. Kalau kita pakai minum wudu enggak bisa. Itu mana yang harus dipilih? Harus dipakai minum. Kenapa harus dipakai minum? Sebab air mah enggak ada gantinya. Kalau wudu ya bisa diganti dengan tayamum, tapi kalau minum enggak ada gantinya. Saya dulu pernah inget aja tuh nasihat dari seorang kepala PDAM. Datang ke pengajian, mau ngapain? Mau jadi wali kota dulu ya ada. Ketua PDAM datang ke kampung-kampung memperkenalkan diri ya. Bawa gelas, bawa air minum dia juga. Mereknya PDAM. Itu dia ngomong begini, Pak, air itu sangat vital. Gas habis bisa kompor nggak ada minyak tanah bisa pakai kayu masak. Listrik mati bisa pakai apa? Lilin. Air habis mau pakai apa ya gitu. Bensin kali yang mahalan, coba minum bensin ya. Aqua sebotol 5.000, bensin sebotol 10.000, mahalan ini mah, enakan lagi minum ya. Ya bukannya hilang aus, usus yang bisa melar ya, minum bensin ya. Jadi dia mah nggak bisa diganti air mah, walaupun dengan benda yang lebih mahal daripada air. Maka untuk menjaga jiwa, kalau memang kita butuh untuk wudu, butuh untuk minum, maka yang dipilih adalah untuk minum. Atau bukan kita yang haus, auliat sirokikika, atau kita punya hamba sahaya, atau punya hewan peliharaan ya. Ini air cukup buat wudu doang. Ono hewan ternak di belakang juga butuh minum ya. Dasaran hewan inilah, biarin aja pada mati ya. Kita wudu aja nggak boleh. Itu juga makhluk hidup yang harus dijaga dan dimuliakan. Muhtarom namanya. Jiwa yang dihargai, jiwa yang dihormati, jiwa yang harus dijaga. Kita mau udah minum, cuman kita punya pembantu belum minum ya. Aduh gimana ini kalau saya kasih pembantu nggak ada wudu, kalau saya kasih pakai wudu nggak ada buat minum pembantu kita. Dasaran pembantu ini biar mati ya. Nggak boleh begitu ya. Kasih minum, karena wudu mah bisa diganti dengan tayamum. Au kana milkan li ghairika walam yuba ila bi aksara min samanil misli, atau ada air cuman milik orang lain. Itu kalau kita mau pakai wudu kudu beli, walam yuba, tidak dijual. Dan andai kata dijual pun dengan harga yang sangat mahal, melebihi harga pasaran. Jadi dimasangin merek air ya. Sekali wudu 100.000. Wah mahal. Air biasanya cuma 5.000, ini harganya 100.000. Kelebihan harganya. Jadi dijualnya dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasaran. Maka itu juga boleh tayamum. Au kana bika jarohatun, atau kamu di badanmu ada luka. Au marodun, atau ada penyakit. Takhofu minhu ala nafsika, yang kamu khawatir dengan sebab penyakit itu, jika menggunakan air mengkhawatirkan ala nafsika, atas dirimu bakal hilang jiwa, bakal penyakit bertambah. Maka dalam situasi yang seperti ini kamu tidak bisa menggunakan air, pasbir. Kalau tayamum beda ya. Maka bersabarlah, tunggu sampai masuk waktu. Kalau wudu mah kita beda. Mau sholat zuhur itu kalau kita ngambil wudu sebelum zuhur itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita ngambil wudunya udah masuk bedug zuhur itu hukumnya wajib. Tapi di situ lebih baik sunnah daripada wajib. Lebih baik ngambil wudu sebelum masuk waktu daripada ngambil wudunya nungguin masuk waktu. Ya kan, kalau udah punya wudu mah bisa kita pakai apa? Kita bisa pakai baca Quran ya.
kita bisa pakai sholat sunnah gitu. Tapi kalau belum punya wudu orang ke masjid, kadang-kadang dia ngerokok dulu ya. Yang ngerokok dulu, duduk dulu saya pernah pesantren di Ciamis misalnya ya. Itu orang kalau orang habis dari kebun kali ya, belum punya wudu datang ke masjid, ya belum bedug, ya pada nongkrong dulu dekat masjid tuh, pada ngerokok aja. Kita ngeliatin aja santri itu ya. Tapi kalau udah punya wudu, baca Quran kan boleh, megang Quran udah bisa ya. Makanya ngambil wudu sebelum bedug itu hukumnya Nah, ngambil wudu sesudah bedug untuk sholat itu hukumnya wajib. Lebih baik sunnah daripada wajib ya. Tapi kalau tayamum pasbir, sabar, jangan dulu tayamum hatta yadhula waktul faridoh, sampai masuk waktu untuk sholat fardu, masuk bedug dohor, masuk bedug asar, barulah kita bertayamum. Sumaksid so'idan thayyiban, kemudian bermaksudlah kamu kepada debu yang suci, tapi debunya harus apa? Alaihi turobun, harus ada kebul-kebulnya ya. Debu yang harus ada kebulnya, sebab yang ditempelin ke muka mah bukan tanahnya, tapi kebulnya. Kenapa disyaratkan ada kebulnya? Sebab kalau ditempelin di tepak itu nempel kebul-kebulnya itu, bukan tanahnya yang dipepel-pepel begini, bukan. Jadi debunya doang tuh yang halus ya. Makanya debu-debu tembok juga bisa, kita punya tembok berdebu nih ya, nggak dilap-lap, kita usap aja di situ ya, itu bisa dipakai. Bahkan lagi ada angin nih, lagi ada angin, kemudian anginnya berdebu, muka kita gini, nah kemudian diusap-usap, boleh itu ya. Khalisin, debunya harus suci, tohirin ya, murni, bersih, jangan bercampur dengan benda yang lain. Tohirun harus suci, layinun, dan yang lembut, bukan yang kasar gelempengan ya. Makanya memang harus ditumbuk ya, kalau gelempengan tanahnya ditumbuk, dihalusin ya, kayak blender atau apa gitu ya, supaya berdebu ya, supaya halus ya. Gimana cara tayamum? Padrib, maka pukullah olehmu alaihi, atas itu turob, bikawipaika, dengan kedua telapak tanganmu, doman, sembari mengumpulkan baina asobiika, di antara jari-jarimu. Wanwi, dan niatkan olehmu istibahata fardi sholah, membolehkan pardunya sholat. Wamsah bihima, dan usaplah olehmu bihima, dengan kafaika, wajhaka, kepada mukamu, kullahu, seluruhnya, marotan wahidan, satu kali saja. Wala tatakallab isolal gubar ila manabiti sya'ri, dan jangan membebani kamu untuk menyampaikan debu itu ila manabiti sya'ri, kepada tempat-tempat tumbuhnya rambut. Khofa, tipis itu rambut, au kasufa, atau tebel itu rambut. Sumanza khotimaka, kemudian copotlah khotimaka, cincinmu. Wadrib dorbatan saniatan, dan pukulah dengan pukulan yang kedua kalinya. Muparijan baina asobiika, sembari merenggangkan di antara jari-jarimu. Wamsa, dan usaplah olehmu bihima, dengan kedua kapaika itu, dengan kedua telapak tanganmu, yadaika, kepada kedua tanganmu, ma'amir pakoika, berserta kedua sikutmu. Fa'ilam tastau ibuhima, kemudian apabila tidak merata itu dorbah kepada yadaika, padrib dorbatan uhro, kemudian pukulah olehmu dengan pukulan yang lain, ila antas tau ibhima, sehingga sampai meratakan kamu kepada kedua tanganmu.
Sumamsah, kemudian usaplah ihda kapaika, salah satu kedua telapak tanganmu, bil ukhra, dengan yang lainnya. Wamsah ma baina asabiika, dan usaplah olehmu akan apa yang ada di antara kedua jarimu, bitakhlil, dengan disela-sela. Wasolli, dan solatlah kamu bihi, dengan tayamum itu, pardon wahidan, satu solat fardu. Wa ma syi'ta minan nawafil, dan berapapun yang kamu inginkan minan nawafil, dari solat-solat sunnah. Pain aradta pardon sanian, kemudian jika menghendaki kamu kepada fardu yang kedua, pasta'nib lahu tayamuman akhar, maka mulailah kamu untuk fardu yang kedua itu tayamuman akhar, dengan tayamum yang lain. Nah, ini cara tayamum ya. Barangkali nanti kepake. Biasanya kalau nggak ada air kita mah pre aja sholatnya ya, karena nggak mempersiapkan debu. Jadi kudunya mah persiapan debunya juga. Jangan ini mah nggak ada air baru nyari-nyari debu. Mana debu ya? Yang ada gelempengan semua tanah. Musim hujan ya. Jadi caranya yang pertama, padrib alaiha, alaihi itu debu yang sudah disiapkan, pukul, tepak ya, kalau kata kita mah apa? Oh, pukul mau begini ya, ditepak, tepak. Dengan apa tepaknya? Bikapaika, dengan kedua telapak tanganmu, dan telapak tanganmu itu doman baina asobiika, gabungkan di antara jari-jarinya. Jadi jangan diginiin. Doman baina asobika itu begini. Jadi digabungin antara jari dengan jari ya. Kemudian wanwis tibahata sholah. Kemudian niatkanlah untuk membolehkan sholat fardu. Nawaitu tayamum listibahati sholatil mafruduh. Sajaku aku niat tayamum untuk membolehkan sholat yang dipardukan. Itu dari mulai naklut turab, mindahin debu ke muka, itu niat sudah dipasangkan di situ ya. Jadi rukunnya cuma satu niatnya. Kemudian mengusap muka dan mengusap tangan, udah selesai. Kemudian wamsah bihima, usaplah dengan kedua telapak tanganmu yang sudah ada debunya itu, usaplah wajhaka, seluruh wajahmu. Marotan wahidah, cukup satu kali. Berarti udah tuh muka udah selesai. Apakah ini bagian-bagian rambut yang kan ada tuh di kepala kita itu, tempat-tempat tumbuh rambut, apakah itu juga harus disampaikan debu ke situ? Wala tatakala, jangan bersusah payah kamu ya, memaksakan diri isolal gubar untuk menyampaikan debu ila manabiti saris, ke tempat-tempat tumbuh rambut di kepala. Apakah hoppa, rambutnya tipis, au kasupa, atau tebel, nggak usah, yang penting bagianmu mukanya saja ya. Kemudian selesai muka, barulah tangan. Tangan kalau pakai cincin, summan za khotimaka, copot cincinmu supaya merata debunya. Kemudian wadrib dorbatan saniyah, tepak lagi tuh tanah dengan tepakan yang kedua. Tapi udah beda, tepakan yang pertama udah nggak boleh dipakai ya, karena udah mustakmal. Jadi sebagaimana layaknya air, tanah juga bisa mustakmal. Jadi setelah itu dipakai, itu yang ditepakin, itu disingkirkan yang debu yang itu ya, karena cuma udah kepake ini ya, udah mustakmal. Jadi cari lagi, gelar lagi debu yang belum dipakai, tepak lagi kedua kalinya. Ini untuk tangan. Cuman untuk tepakan yang kedua yang untuk tangan jangan diginiin, muparrijan baina asobika, sembari merenggangkan di antara jari-jari, mau diginiin berarti yang kedua mah nih. Jadi untuk muka mah begini, untuk tangan mah harus seperti direnggangin. Jadi masuk nih debunya ke sela-selanya ya. Itu bedanya ngambil debunya seperti itu ya. Kemudian wamsah bihi mayadaika, usaplah dengan kedua telapak tanganmu itu, kedua tanganmu sampai ke sikut. Jadi begini nih katanya nih, kalau di kitab ya,
Jadi tangan nih udah ditepakin nih. Makanya dia mah renggang, jangan diginiin ya, pantas ya. Terus ini bagian yang kiri ditaruh di jari-jari yang tangan Nah, itu tuh. Begini posisinya. Kemudian ditarik sampai pergelangan tangan digabung. Terus tarik ke bawah. Nah, terus majuin, kena tuh udah tuh. Jangan dulu dipakai. Terus yang ini ntar nih, pakai yang ini. Kemudian yang kiri juga sama. Kan ini belum dipakai ya. Baru begini tadi tuh. Jadi tuh. Begini. Nah, yang kiri juga sama begini juga. Ini jangan dipakai dulu. Nah. Baru gitu. Baru ini di sela-sela namanya nih gitu. Supaya benar-benar merata. Fa'ilam tastauhibhuma, kemudian apabila kamu tidak bisa meratakan dengan kedua tanganmu itu, ternyata kurang, padrib dorbatan ukhra, ya tepak lagi satu kali lagi, ila antastauhibhima, sampai merata duanya. Sumam sah ihdakapai kabil ukhra, kemudian usaplah salah satu telapak tanganmu dengan telapak yang lain, diadu masing-masing telapak tangan. Sumam sahma baina asabiika, kemudian usaplah kulit yang ada di antara jari-jarimu bitahlil. Tahlil ini begini. Ini katanya kalau lagi nungguin sholat berjamaah nggak boleh. Lagi nungguin khotib khutbah nggak boleh tahlil. Tahlil itu makruh. Jadi nungguin sholat berjamaah begini. Ini katanya makruh. Nungguin khotib begini duduknya. Sebab kalau jari udah rapet, mata juga ngikut rapet juga. Gini. Gitu ya. Tidur akhirnya ya. Makanya katanya sikap tahlil itu lagi wudu disunahkan, lagi tayamum juga disunahkan supaya merata semua ya. Bahkan bukan sunnah aja, ini mah bisa jadi wajib ya. Karena supaya merata. Tapi kalau lagi nungguin sholat berjamaah, nungguin khutbah itu hukumnya makruh ya. Wa sholli bihi fardhon wahidan, dan gunakan sholat dengan tayamum itu satu kali sholat fardu. Wa masyita minan nawafil, sholat sunnah mah berkali-kali juga nggak apa-apa. Tarawih 20 rakaat pakai tayamum satu kali nggak apa-apa. Kalau sholat janazah boleh nggak? Sholat janazah boleh. Satu fardu dengan sholat jenazah nggak apa-apa, karena itu mah fardu kifayah ya. Painarota pardon sanian, kalau kamu ingin sholat fardu yang kedua, pastaknib lahu tayamuman ahor, harus bertayamum lagi, yang nggak boleh dipakai itu yang udah dipakai ya. Itulah kelemahan daripada tayamum, itu cukup hanya satu kali. Kalau jadi itu khotib tayamum gimana? Ya udah selesai khutbah dia kudu tayamum lagi untuk sholat, keluar lagi dulu untuk sholat ya. Sebab kan sholat itu khutbah itu kan pengganti 2 rakaat sholat zuhur katanya, wajib juga ya. Jadi habis selesai khutbah keluar lagi tayamum lagi baru sholat Jumat ya. Repot ya. Adabul khuruj ilal masjid, wallahu alam bisawab. Situ dulu. Silakan Bu. Jadi persoalan kami persilakan pada para sekalian yang barangkali ada yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk langsung bertanya pada guru kita. Kami persilakan. Oh, ibu, saya mau nanya nggak? Ya silakan. Ustaz, masalah tayamum di pesawat dijelaskan.
Ya. Tayamum di pesawat orang ngusap-ngusap jok ya. Joknya diusap-usap begini. Kalau saya nggak pakai pribadi, ya walau alam kalau orang lain. Karena saya berpegang kepada mazhab Syafi'i, jadi so'idan thayyibah itu hanya debu. Ya beda dengan tempat yang lain mah mungkin ya. Mazhab-mazhab yang lain mah itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi mungkin apa aja yang menyembul di muka bumi ya, itu boleh dipakai kata mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Kalau saya stabil pakainya ya mazhab Syafi'i. Enggak ada air, enggak ada tanah, ya udah sholat lihurmatil waktu aja. Sholat lihurmatil waktu, duduk di pesawat. Nanti kalau udah sampai di Jeddah keadaan leluasa, baru sholat yang tadi itu dikodok. Jadi itu namanya pakidu tohuren, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, enggak dapat air, enggak dapat debu. Itu gimana? Sholatnya pereh? Enggak, sholatnya lihurmatil waktu. Enggak pakai tayamum, enggak pakai wudhu. Caranya gimana? Ya sama seperti sholat biasa. Kalau memungkinkan ya berdiri, kalau enggak memungkinkan ya sembari duduk, gitu ya. Cuman sholat lihurmatil waktu itu tidak menggugurkan kewajiban, nggak boleh berjamaah. Setiap sholat yang tidak bisa menggugurkan kewajiban itu nggak boleh orang jadi imam. Sholatnya sendiri-sendiri aja, itu mali hurmatil waktu mah nggak bisa berjamaah. Nah nanti setelah sampai di Jeddah atau di mana di tempat yang leluasa yang kita ada air, itu sholat yang tadi itu yang lihurmatil waktu kita kodok kalau memang sudah keluar waktu ya. Tapi kalau mazhab yang lain mungkin ya bisa aja, tapi kan harus niat memakai mazhab. Kayak nanti nih ya, nanti ketika datang bulan puasa itu niat ada dua, ada niat per hari, ada niat sebulan penuh ya. Kalau niat per hari untuk tiap harinya, kalau niat sebulan penuh takut ada yang lupa niat ditambel tuh sama niat yang sebulan penuh. Tapi itu pendapat mazhab Maliki itu ya. Bisa berguna pendapat itu kalau kita taklid ke Imam Maliki, tinggal niatin aja saya taklidnya ke Imam Maliki. Maka tayamum yang di jok juga mungkin. Tapi kan harus tahu ya. Mungkin bisa jadi ada perbedaan cara tayamum mazhab yang lain dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sampai sikut. Ada mazhab lain yang hanya sampai pergelangan tangan, ya enggak sampai ke sikut, karena memang tayamum di Al-Qur'an dijelaskan enggak nyebut kalau di sikut ya enggak nyebut sikut. Hilal marofik tuh enggak ada di tayamum mah. Hilal marofik mah buat wudu ya. Makanya terjadi perbedaan. Ini juga harus dipelajari dulu di Indonesia kalau mau tayamum melalui jok ya. Tapi kalau serta-merta pakai jangan, mendingan ya. Takut salah, takut akhirnya tayamum bukan ya. Cuma ngusap-ngusap jok doang gitu. Kalau mau pakai itu harus pelajari dulu tata cara mazhabnya, mazhab siapa, caranya gimana, rukunnya bagaimana, pelajari dulu, jangan serta-merta dipakai. Kalau serta-merta dipakai belum ada pengetahuannya, mending sholat lihurmatil waktu aja gitu ya. Jadi kalau saya mah nggak pakai itu tayamum, pakai jok kapal itu ya. Ya, silakan. Ustaz mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan, kalau misalnya orang lagi rawat rumah sakit kan pakai infus atau alat untuk buang air kecil. Betul. Jadi mereka sholatnya dihormati waktu gitu ya. Dan mereka tidak bisa, kalau lagi pakai alat pipis kan nggak bisa kamar mandi gitu. Itu gimana tuh? Iya. Selang di kandung ini najis. Iya, benar. Begini ya. Kalau ada yang bantu mah harusnya
diwuduin. Iya, diambilin. Nah itu kan ada yang nggak kena, diganti pakai tayamum. Emang repot ini ya? Repot. Repotnya ada istilah kaidah begini. Al-maisur layas kutu bil maksur. Yang gampang tidak bisa ikut hilang dengan sebab yang sulit. Jadi ketika anggota badan ada yang sakit, yang bisa diwuduin mau wuduin, yang nggak bisa diwuduin diganti dengan tayamum. Ini yang sulit. Iya, jadi double. Lukanya di mana? Di tangan. Yang nggak boleh kena air di mana? Di tangan. Muka mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti muka mah tetap pakai air. Yang di tangan itu yang nggak boleh kena air ganti dengan tayamum. Ya kalau memungkinkan, yang sehatnya wuduin, yang nggak sehatnya ganti dengan tayamum. Wah, nggak ada debunya, sholat lihurmatil wakti, ya. Lihurmatil wakti berarti itu. Udah Bu. Sholat lihurmatil wakti berarti. Kalau nggak bisa pakai air, tayamum nggak bisa, itu ya. Ya. Ya kalau bisa ya bisa. Kayaknya susah. Kita